Makin panas, media Malaysia sebut TNI AU Indonesia tentara udara yang aneh seperti negaranya. Negara tetangga Indonesia, Malaysia, menjadi geger usai angkatan udaranya disebut media asing sebagai tentara yang aneh. Bukan tanpa sebab, tentara negeri serumpun Indonesia, Malaysia itu disebut sebagai angkatan udara yang aneh. Pasalnya, dikutip zona jakarta.com dari Forbes, media asal Amerika Serikat itu terang-terangan menyebut tentara Malaysia sebagai angkatan udara yang aneh. Ketika B-52 Angkatan Udara Amerika berkunjung ke Malaysia beberapa hari yang lalu, salah satu angkatan udara paling aneh di dunia itu meluncurkan 1/5 penuh dari pesawat tempurnya untuk menyambut pembom yang lamban itu. B-52, yang berjuluk si Iblis sendiri, adalah salah satu dari setidaknya 2 pembom dari sayap bom kedua yang berbasis di Louisiana yang tiba di Guam. Akhir pekan lalu atau akhir pekan ini, 60059 terbang di atas Malaysia. Pejuang dari setidaknya 3 dari 4 skadron jet cepat Angkatan Udara Malaysia terbang bersama. Mereka termasuk setidaknya 2 Hawk 208, 3 Su-30, dan 2 FA-18D. Ada photoship, tapi tidak jelas jenisnya. Campuran pesawat tempur itu elang Inggris, Su-30 Rusia, dan F-18 Amerika Serikat. Setidaknya aneh. Sebagian besar Angkatan Udara mencoba meminimalkan jumlah jenis pesawat tempur yang berbeda dalam pelayanan untuk menekan biaya pemeliharaan dan pelatihan. Begitulah tulis Forbes. Tak terima Angkatan Udaranya dicap aneh, media Malaysia Defense Security Asia kini menyeret TNI AU Indonesia. India dan Indonesia membuktikan bahwa tentara udara di Raja Malaysia bukanlah angkatan udara aneh di dunia seperti yang diklaim oleh penulis majalah Forbes, hanya karena menggabungkan pesawat tempur dari Rusia dan Amerika serta negara-negara barat. India dan Indonesia adalah contoh terdekat, tetapi di seluruh dunia ada lebih banyak contoh negara mengambil rute yang sama dengan TUDM dalam menggabungkan jet tempur dari 2 yang berselisih ideologis. Begitulah tulis surat kabar itu. Menurut media Malaysia itu, bagi Angkatan Udara Malaysia, India, dan Indonesia, serta banyak Angkatan Udara negara lain yang memilih rute yang sama, yaitu menggabungkan jet tempur dari 2 blok kekuatan. Mereka sangat beruntung. Keberuntungan memiliki jet tempur dari 2 blok kekuatan yang berbeda telah memungkinkan mereka untuk menguasai 2 jenis teknologi yang berbeda. Kami mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia, tetapi keuntungan itu sebenarnya ada harganya. Salah satu biaya yang harus ditanggung negara yang memilih rute berliku dengan menggabungkan pesawat tempur dari berbagai negara adalah logistik dan perawatan pesawat yang memusingkan. Begitulah lanjutnya. Meski demikian, media Malaysia itu membenarkan pandangan yang diberikan oleh Forbes kepada TUDM. Apa yang dikatakan penulis Forbes itu memang benar, apalagi untuk angkatan udara kecil seperti TUDM dengan anggaran terbatas. Sebaiknya mengefektifkan jenis jet tempur yang digunakan ke 1 atau 2 sumber untuk menekan biaya perawatan pesawat. Apalagi kita tahu bahwa harga jet tempur buatan Rusia lebih rendah ketika saya mulai membelinya dibandingkan dengan jet tempur barat. Tetapi biaya untuk memeliharanya dikatakan sangat tinggi. Begitulah tutupnya. Kabar pembelian jet tempur Rafale untuk TNI AU oleh Indonesia makin menjadi sorotan kala media Perancis secara terang-terangan menyebut jenis jet tempur Rafale yang akan dibawa pulang ke Jakarta. Dikutip zona jakarta.com dari Defense Security Asia, pembelian jet tempur Rafale oleh Indonesia dari Prancis dikabarkan oleh media Prancis sendiri. Malaysia telah bertahun-tahun meneliti apakah akan membeli jet tempur Rafale ini, tetapi pada akhirnya Indonesia yang mendapatkannya. Kementerian Pertahanan Indonesia dilaporkan telah menyetujui pembelian itu dan sekarang menunggu keputusan akhir oleh Presiden Joko Widodo yang diharapkan mengikuti keputusan yang dibuat oleh Menteri Pertahanannya Prabowo Subianto. Jet tempur Dassault Rafale yang diincar Indonesia rupanya bukan pesawat sembarangan. Dengan adanya teknologi optronic sektor frontal, maka tidak heran jika jet tempur Dassault Rafale menyandang sebagai multi-role combat aircraft generasi 4.5. Optronic sektor frontal menjadi salah satu teknologi vital dan sangat krusial. Optronic sektor frontal yang dibuat oleh perusahaan Thales memiliki daya lacak yang sangat tajam, yang bisa membantu pilot selain radar RBE-2AA. Dassault Aviation ketika program Rafale diluncurkan, Angkatan Udara Prancis dan Angkatan Laut Prancis menerbitkan persyaratan bersama
untuk pesawat Omni Rule yang harus menggantikan 7 jenis pesawat tempur yang saat itu beroperasi. Pesawat baru harus mampu melakukan berbagai misi yang sangat luas. Pertama, pertahanan udara atau superioritas udara. Kedua, anti-akses. Ketiga, pengintaian. Keempat, tutup dukungan udara. Kelima, penargetan dinamis. Keenam, serangan atau larangan presisi udara ke darat. Ketujuh, serangan anti kapal. Kedelapan, penangkal nuklir. Kesembilan, pengisian bahan bakar body to body. Kesembilan, pengisian bahan bakar body to body.